Saudara, warga sempat digegerkan dengan beredarnya foto uang rupiah baru namun dikatakan palsu. Benarkah uang emisi baru yang diklaim memiliki pengamanan berlapis ini setelah dipalsukan? Telah hadir bersama saya Desimus, Direktur Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Selamat pagi Pak Desimus. Selamat pagi Mbak Glory. Ya, kita akan bahas mengenai hal ini dan terutama kami akan minta konfirmasinya Pak. Apakah benar yang beredar ini dimulai dari sebuah postingan di Facebook ya Pak ya, bahwa ada perbandingan antara uang emisi 2016 yang baru, yang asli, dan kemudian yang dipalsukan. Apakah ada laporan ini ke Bank Indonesia? Ya, kita pertama ini kan beredarnya di media sosial ya Mbak ya. Kita harus bisa bedakan antara beredarnya berita uang palsu dengan beredarnya uang palsu. Nah, kalau beredarnya di media sosial ini kan kita nggak tahu ya, bukti fisiknya nggak ada. Data pelaku, tempatnya, berapa jumlahnya nggak jelas. Sejauh ini belum ada laporan berarti ya Pak ya? Sejauh ini belum ada laporan ke Bank Indonesia masyarakat yang mengadukan uang yang diragukan keasliannya. Dan apakah ada tanggapan resmi begitu Pak dari Bank Indonesia yang memang sudah sempat mengatakan kalau ini hanya berupa berita begitu atau sudah diklarifikasi ya Pak ya? Iya. Dan adakah langkah-langkah yang akan diambil Pak untuk mencegah hal seperti ini terjadi kembali atau bahkan beredarnya uang palsu itu dengan emisi baru ini? Iya, jadi langkah-langkah itu untuk mencegah uang palsu itu pada dasarnya dibagi tiga Mbak. Ada langkah preventif, ada preemptif, ada yang represif. Nah ini kaflingnya beda-beda. Ada yang kafling kami itu dengan ada beberapa instansi namanya Botasupal, itu yang preemptif dan preventif. Kalau yang represif itu kepolisian. Nah, kalau yang preemptif dan preventif ini adalah kami melakukan sosialisasi. Jadi masyarakat yang potensial menjadi calon korban itu sudah kami edukasi, ya kita sosialisasikan, kita komunikasikan bagaimana ciri-ciri ciri-ciri keaslian uang rupiah. Itu istilahnya cikur, Mbak. Begitu ya? Kalau istilah ciri-ciri biasa kami asli ya? Istilah yang biasa kami ungkapkan ke masyarakat namanya cikur singkatannya. Baik Pak, karena berita ini kemudian juga menjadi perbincangan di masyarakat karena media sosial itu begitu ramai digunakan oleh netizen, sehingga banyak yang mengatakan apakah ini tidak akan diusut begitu oleh kepolisian melalui laporan dari Bank Indonesia, di mana sebenarnya asal-usul dari artikel berita ini kemudian meresahkan masyarakat dan lain sebagainya. Ada nggak Pak upaya ke sana? Iya, jadi kalau untuk tugas pengusutan itu tentu di daerahnya kepolisian. Tugas kami adalah membantu aparat hukum itu. Yang kami lakukan untuk membantu penyidikan, kalau memang ada nanti beredar informasi di masyarakat, ada uang yang diragukan keasliannya, kami di Bank Indonesia itu ada namanya BICAC, ya, Bank Indonesia Counterfeit Analysis Center, jadi pusat analisa uang palsu. Nah di laboratorium itu kami memaintain database pelaku-pelaku, database bagaimana orang memalsukan uang, tempat pemalsuan, jaringannya, jumlahnya. Nah kalau misalnya memang betul ada laporan dari masyarakat, itu kepolisi akan bekerja sama dengan kami, meng-cross-check data yang mereka temukan. Data itu kemudian kita masukkan ke database, kita konfirmasikan, kemudian kita berikan respons untuk kepolisian untuk mengembangkan lebih lanjut, terutama jaringannya, pelakunya. Tapi dengan adanya juga beredar berita di media sosial ini menjadi momen yang baik juga untuk Bank Indonesia melakukan kembali sosialisasi. Kita di sini punya uang emisi lama, saya akan tunjukkan kepada Anda, saudara, ini yang 50.000 lama, dan ini adalah untuk uang emisi baru 50.000 yang kemarin ini beredar kabarnya sudah dipalsukan berikut. Ada pengamanan yang kemudian sebagai Bank Indonesia mengklaim ini adalah yang sulit atau tidak akan dipalsukan karena pengamanannya berlapis. Ada 12 kalau saya tidak salah ya Pak ya. Boleh ditunjukkan Pak sambil kita kemudian mengedukasi juga masyarakat bagaimana membedakannya emisi baru ini dengan kemudian yang jika ada yang beredar yang palsu. Jadi metode yang mudah bagi masyarakat ya, ketika kami mengedukasi itu, kita pakai prinsip 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Dilihat apa? Lihat warnanya. Kalau uang asli, itu gambarnya cerah. Ya. Ini menggunakan tinta khusus yang hanya bisa kami yang bisa mengadakannya di Republik ini. Terus yang kedua,
dilihat juga, masih dilihat, itu ada benang pengamannya di sini. Benang bukan pengaman, cetakan, betul-betul benang yang ditanamkan di kertas begitu ya? Jadi bukan dianyam secara manual begitu. Yang mana kalau digerak-gerakkan, dia itu berubah warna. Ada warna-warna yang berubah di sini. Itu dilihat. Kalau diraba, itu permukaan uang ini, ada beberapa titik itu permukaannya itu terasa kasar. Contohnya satu ini ya, angka 50.000 ini kasar. Ya. Kedua gambar pahlawannya ini, gambar pahlawan ini kasar. Kemudian ada lambang burung Garuda, ya, Garuda Pancasilanya ini kasar. Dan ada beberapa titik, itu yang mudah. Kemudian ciri yang lain adalah recto verso, ya. Maaf, di sini ada juga contoh yang lain, misalnya kemudian yang di terawang ya, yang ketiga. Nah, yang di terawang itu adalah contohnya watermark, tanda air. Ya. Nah, di dalam kertas uang ini tertanam ada gambar pahlawan yang lain. Seperti contoh untuk 50.000 ini adalah I Gusti Ngurah Rai. Ya. Ya, di sini ada gambar pahlawan. Yang cara lihatnya itu adalah diterawangkan seperti ini. Itu akan kelihatan jelas di situ gambar pahlawan. Selain gambar pahlawan ini, yang di terawang yang lain adalah recto verso di sini. Ya, logo Bank Indonesia. Logo Bank Indonesia. Recto verso ini adalah logo Bank Indonesia yang separuh kita munculkan di depan, kemudian separuh sisanya itu kita munculkan di belakang. Persis, dengan presisi. Nah, itu kalau diterawangkan, pada saat dia hanya satu sisi, itu tidak terlihat gambar apa-apa, nggak ada makna apa-apa, baik di depan maupun belakang. Tapi kalau dia diterawangkan, itu akan terlihat menjadi logo Bank Indonesia yang utuh. Ini beberapa contoh-contohnya Pak ya, yang kemudian tanpa harus kita perbandingkan, jika ada yang palsu, kita sudah mengetahui yang mana yang asli dengan cara 3D tadi. Lalu kemudian banyak juga yang mengatakan ini belum beredar terlalu luas begitu untuk emisi 2016 ini. Bagaimana masyarakat kemudian dicegah untuk tidak mendapatkan jika ada oknum-oknum yang memanfaatkan momen belum beredarnya luas uang emisi baru ini, agar tidak kemudian mendapatkan yang palsu begitu Pak? Ya. Jadi sesuai dengan tadi strategi komunikasi kami, ya preventif, preemptif maupun represif. Hal yang terpenting bagi kita adalah mengedukasi masyarakat, karena bagaimanapun juga masyarakat itu kalau misalnya masyarakat sudah tahu dengan mudah bagaimana ciri-ciri keaslian uang rupiah. Itu otomatis dia akan tahu mana yang palsu. Itu pertama. Meskipun belum pernah memegang emisi yang baru ini Pak, begitu ya? Pada waktunya Mbak, nanti kami secara bertahap akan terus meningkatkan volume uang yang emisi baru ini. Karena penambahan volume uang baru ini tentunya tidak bisa seketika. Itu akan berlangsung secara alamiah berdasarkan penarikan masyarakat melalui bank. Nah, sejauh ini sesuai dengan perkembangan ekonomi ya penarikan belum terlalu banyak ya, dengan sendirinya nanti keluarnya uang palsu ini juga belum terlalu cepat. Emisi baru maksudnya Pak ya? Iya, emisi baru. Nah, kalau nanti ekonominya cepat itu keluarnya akan lebih cepat. Tapi kami yakin di pertengahan tahun ini itu volume jumlah uang yang tahun emisi baru ini akan jauh lebih meningkat dibandingkan sekarang. Untuk itu sudah ada antisipasi yang kemudian bisa dilakukan oleh masyarakat saat menerima uang emisi baru ini Pak ya. Jadi tidak kemudian gampang tertipu dengan oknum yang membuat uang palsu. Tapi seberapa mudah sih Pak sebenarnya di Republik ini kita untuk bisa membuat replika uang dari Bank Indonesia? Berarti kita masuk ke hal yang kedua. Ya. Pertama tadi mengedukasi masyarakat. Kedua, dari sisi kami Bank Indonesia itu terus memperkuat unsur pengamannya. Jadi di seluruh permukaan uang ini tidak kurang ada 12 unsur pengaman, Mbak. Ya, unsur pengaman tadi hanya beberapanya 4 per 5 tadi sudah kita jelaskan. Iya. Jadi penguatan unsur pengaman inilah yang nantinya akan menjadi pembeda bagaimana uang baru dan uang lama. Beberapa tambahan unsur pengaman kalau boleh kami sebutkan di sini, di uang lama ini namanya multicolor latent image, ya. Jadi gambar tersembunyi yang berbagai warna, ada berbagai warna. Itu kalau kita goyangkan uangnya, ya, yang ini 50.000, kalau kita goyangkan, ya, itu dan kita terawang akan muncul angka 50 di sini. Hal yang sama nanti untuk 100.000, nanti akan kelihatan angka 100.
sampai nanti angka 1000 akan muncul angka 1. Ya. Ya. Kemudian unsur tambahan unsur pengaman yang lain di sini adalah latent image. Jadi di sekitar pulau-pulau Indonesia ini itu ada namanya latent image, gambar tersembunyi, ya, tulisan NKRI. Itu kalau kita lihat kasat mata biasa itu nggak kelihatan, tapi dengan kaca pembesar akan kelihatan. Ya kalau misalnya kita nggak punya kaca pembesar, kita pakai kaca pembesar yang biasa di toko-toko perhiasan juga akan kelihatan. Akan muncul tulisan NKRI-nya. Jadi itu dengan kata contoh-contoh lain, penambahan unsur pengaman. Unsur pengamanan yang begitu banyak diberikan pada selembar uang emisi baru 2016 ini membuat hampir tidak mungkin bisa dipalsukan, begitu Pak? Iya. Ya, dan untuk kedepannya lagi, seberapa sering nanti sosialisasi kepada tidak hanya perbankan tentunya, pada masyarakat itu akan dilakukan oleh Bank Indonesia Pak terkait hal ini? Iya. Kita rutin melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu melalui berbagai media. Apakah itu melalui media cetak, melalui koran, dan maupun di media sosial. Kemudian ada di televisi, kemudian di bioskop-bioskop. Jadi beberapa masyarakat kalau yang memperhatikan sebelum film dimulai itu ada tayangan iklan seperti edukasi, apa tadi ya, edukasi. Uang asli ya? Ya. Itu langkah-langkah itu rutin kami lakukan, ada atau tidak ada isu di masyarakat, memang itu sudah tugas kami untuk mengedukasi masyarakat. Supaya apa tadi, kita membuat suatu pengaman dari sisi masyarakatnya. Selain kita terus meningkatkan sisi pengamanan, unsur pengaman dari uang ini. Baik, terima kasih Pak Desibu sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Dengan konfirmasi pagi hari ini dari Bank Indonesia, tentu tidak perlu lagi masyarakat untuk khawatir karena belum adanya kasus ditemukannya uang palsu begitu Pak ya, dengan adanya laporan yang masuk ke kepolisian juga dan Bank Indonesia mengenai uang emisi baru ini. Jadi Anda tidak perlu khawatir, tapi tentu Anda harus kenali juga bagaimana ciri-ciri uang asli, terutama emisi baru 2016.